Kembali lagi nih dengan aku, host Rifana Mutiara Putri yang siap menemani kamu dengan cita-cita inspirasi dari perempuan-perempuan hebat di sekitar kita. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang memiliki profesi terjelas serius. Namun beliau juga ingin membuktikan bahwa seriusan bisa dibalutkan dengan keanggunan. Yuk langsung aja kita sambut. Nah, muda yang penuh inspirasi. Apa kabar ini? Wah, baik banget nih kamu. Aku seneng banget deh hari ini bisa diundang ke podcast Jemil bersama hostnya yang super asik banget. Aku juga senang banget sama undang kamu. Pertama-tama boleh tahu dong, aku sih sebenarnya tugas seorang notaris. Boleh banget. Tugas seorang notaris ini di perusahaan, perjanjian kerjasama, dan lain sebagainya. Dan tugas seorang notaris itu tidak hanya seperti itu, tapi bisa menulis dokumen dan memastikan semuanya itu sah secara hukum. Juga kita sebagai notaris harus bertanggung jawab atas klien dan hak para pihak. Wah, benar-benar harus menjaga kepercayaan ya. Tapi apa sih yang membuat kamu memilih profesi ini nanti? Kalau aku pulang di zaman aku masih kuliah, aku senang banget sih waktu aku belajar tentang hukum. Menurut aku, hukum itu menantang, teliti, dan juga jelas. Aku juga pengen ngebantu banyak orang dengan profesi aku ini agar mereka tidak salah langkah tentang hukum lagi. Wah, berarti tanggung jawabnya sangat besar ya. Tapi apa sih menurut kamu yang paling berat dalam menjalankan tugas menjadi seorang notaris itu? Yang paling berat ya, kalau yang paling berat itu ada banyak. Tapi tanggung jawab dan ketelitian itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena pada profesi ini, jika kita salah sedikit saja, itu akan berdampak sangat besar. Sebab dari itu, kita sebagai notaris itu harus memiliki prinsip, harus jujur, dan juga berempati. Agar apa? Agar setiap tanda tangan yang kita tanda tangani itu bersikap jujur. Kalau boleh tahu ya, perjalanan kamu bisa menjadi seorang notaris cukup panjang. Panjang banget sih Rifana. Aku jadi nostalgia deh. Aku keinget dulu aku lulus S1 pada jurusan hukum. Lalu aku lanjut pada magister ke notariatan. Aku ikut banyak sekali magang, lalu aku ikut ujian profesi. Kalau aku hitung-hitung, itu ada sekitar 7 tahun untuk melalui dan mendapatkan profesi ini. Dan menurut aku, proses yang aku jalani itu tidak mengkhianati hasil. Proses yang aku jalani itu membuat aku memiliki profesionalisme dan karakter yang kuat. Tapi menurut kamu, apa sih yang membuat seorang notaris itu bisa sukses? Ada 3 kuncinya. Yang pertama itu ada integritas, yang kedua ada ketelitian, dan yang ketiga ada empati. Integritas itu membuat kita semakin percaya pada hasil kinerja kita. Yang kedua ada ketelitian. Ketelitian inilah yang membuat kita bisa semakin menjunjung tinggi kinerja kita dan memperbaiki kinerja kita. Lalu nanti ada empati. Empati inilah yang sangat penting. Kenapa? Karena empati ini dapat membantu kita memahami keinginan dan hati klien dengan baik agar nantinya perjalanan kita sebagai notaris itu bisa mendapatkan nama dan gelar. Iya, kerjaan kamu kan terdengar sering banget nih. Tapi ada nggak sih kejadian yang berkesan dari situ saat kamu bertugas sebagai seorang notaris? Wah, ada banget lagi. Kalau aku ingat tadi ya, ada waktu itu sepasang lansia datang kepada aku untuk meminta bantuan dibuatkan surat warisan. Lalu suaminya bilang, "Bu, jangan tulis nama saya meninggal duluan ya." Semua tuh langsung ketawa, riuh banget. Tapi walau begitu, saya sebagai notaris
otomatis harus menjalankan kewajiban saya dan profesionalisme saya dengan baik. Kadang momen-momen seperti itulah yang membuat kerjaan kita menjadi lebih hangat dan menjadi lebih menyenangkan. Itu jadi lucu banget sih. Ya, ngomong-ngomong soal siapa sih inspirasi yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir? Yang paling menginspirasi ya, Mama sih. Beliau yang selalu berkata kepada saya, kalau jadi seorang notaris itu boleh sibuk, tetapi jangan lupa untuk tulus. Awalnya tuh aku bingung, apa sih maksudnya? Mama tuh ngomong apa sih? Tapi setelah aku menjadi notaris dan aku menjalani pekerjaan aku ini, aku jadi mengerti. Kita sebagai perempuan itu boleh sibuk, boleh memakai logika kita dalam bekerja, tetapi apa? Kita harus bersikap tulus dan memakai hati dalam bekerja. Saya sih setuju banget. Ya, ini pertanyaan terakhir nih. Apa sih nasihat kamu untuk perempuan muda yang ingin menjadi notaris juga di luar sana? Untuk teman-teman dan perempuan-perempuan di luar sana, jangan takut untuk bermimpi tinggi. Tetaplah belajar dengan giat, jaga kejujuran dan kepercayaan kalian, dan yang pastinya nikmati proses yang ada. Karena dalam profesi ini bukan hanya sekedar tanda tangan, melainkan kita harus memiliki tanggung jawab, memiliki kejujuran, dan yang pastinya kepercayaan yang tinggi. Wah, cerita kamu sangat inspirasi banget sih Kinanti. Dari cerita kamu, aku bisa belajar bahwa menjadi seorang notaris bukan hanya pekerjaan itu, tapi juga panggilan hati dan bagaimana kita menjaga kepercayaan seseorang. Wah, iya, bener banget Rifana. Jadi, dalam notaris itu bukan hanya sekedar tanda tangan. Tanda tangan itu bukan hanya sebuah tanda yang kita buat atau kita jadikan sebagai nama kita. Tetapi tanda tangan merupakan janji kita untuk menjaga kebenaran. Nah, itu dia guys, obrolan hangat bareng aku dan Kinanti, seorang notaris yang membuktikan bahwasanya kesuksesan bisa diraih tanpa kehilangan kata. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi kalian menjadi percaya diri, tanggung jawab, dan berani bermimpi. Ini ya, sama mendengar kalian menginspirasi. Sampai jumpa teman-teman.